Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UIN Gusdur, kembali lagi di podcast UIN Gusdur dengan saya Salma Aulia, dan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Dr. Ahmad Jalaluddin MAG. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Salman. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Ahmad Jalaluddin ini merupakan dekan dari Fakultas Syariah UIN Gusdur, dan beliau ini memiliki profil yang sangat luar biasa. Tidak hanya luar biasa secara performanya saja, tetapi juga intelektual dan spiritualnya, begitu ya Pak ya. Masya Allah, menjadi panutan ini. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Dekan, kalau mahasiswa Fasya sendiri tentunya sudah tahu profil dari Bapak Dekan atau Pak Ahmad Jalaluddin ini. Tapi mahasiswa dari fakultas yang lain, khususnya nih untuk calon mahasiswa baru yang nanti menentukan pilihannya ke Fasya, ini perlu tahu nih, sebenarnya Pak Dekan ini kesibukannya apa sih selain menjadi dekan ya di kampus? Iya, selain menjadi dekan, karena dekan itu pasti dosen ya, maka juga kesibukan sebagai dosen tentunya. Ada ngajar, ada penelitian, ada pengabdian kepada masyarakat, itu yang di internal kampus ya. Kemudian kalau kegiatan-kegiatan di luar ya, ada beberapa taklim gitu di sejumlah masjid gitu ya. Kemudian aktif juga di organisasi kemasyarakatan, ada di MUI Kota dan di pimpinan daerah Muhammadiyah gitu. Baik, jadi berarti itu selain itu juga kadang ada tugas dari Ban PT karena saya sebagai asesor Ban PT. Baik, berarti tidak hanya sibuk di lingkungan kampus saja, tetapi juga ikut berkontribusi penuh di kegiatan masyarakat, begitu ya Pak? Sangat tanggung luar jawab biasa. Sebagai seorang yang mungkin diberi sedikit ilmu lah ya. Iya, betul. Sehingga dimanfaatkan dengan baik ya Pak ya, dan membantu sesama. Baik, Pak Ahmad Jalaluddin, enaknya saya manggilnya apa nih? Pak Jalal, Pak Ahmad? Pak Jalal. Pak Jalal, oke. Pak Jalal, seperti yang sudah diketahui, kemarin UIN Gusdur baru saja membuka penerimaan mahasiswa baru di jalur SPAN PTKIN, dan ini proses untuk jalur UMPTKIN serta Mandiri nih. Tentunya juga banyak sekali calon mahasiswa baru yang ingin mengenal lebih dalam terkait dengan fakultas yang ada di UIN Gusdur. Nah, seperti episode-episode sebelumnya Pak, kita sudah mengulik profil lulusan dari berbagai macam fakultas yang ada di UIN Gusdur. Kurang satu nih Pak, rasanya kan kayak kurang ya, karena kurang satu ada di Fasya, yang mana Fakultas Syariah ini juga menjadi primadona dan incaran untuk banyak mahasiswa di Ekskarisidenan Pekalongan sendiri. Nah, kalau boleh tahu terkait hal itu, ada berapa sih Pak jumlah mahasiswa aktif di Fasya saat ini? Ya, alhamdulillah jumlah mahasiswa Fakultas Syariah ini hampir 2.000 ya, ada 900-an ya, 900-an itu. Jadi tidak genap, memang kurang 5 orang kalau nggak salah hitungannya setahu saya itu ya. Jadi 1.995 orang. Itu jumlah total mahasiswa Fakultas Syariah dari 3 program studi ya. Karena di Fakultas Syariah kan ada 3 program studi itu. Berarti totalnya 1.995 ya, kurang 5 lagi itu udah 2.000 ya, luar biasa tuh kalau dikumpulkan banyak sekali nih Pak. Nah, tadi sudah dikasih tahu nih sama Pak Jalal terkait ada 3 program studi yang ada di Fakultas Syariah. Boleh dong Pak dikasih sedikit informasinya terkait 3 profil itu apa aja, kemudian status akreditasinya saat ini apa Pak? Jadi ada 3 program studi. Yang pertama adalah program studi Hukum Keluarga Islam, biasanya disebut HKI gitu ya. Itu terakreditasi A, Ban PT, dan sekarang masih proses untuk konversi mengikuti instrumen baru ya. Karena kalau dulu itu A, B, dan C, sekarang itu unggul, baik sekali, dan baik. Kita sedang proses konversi ke unggul. Sebetulnya ya itu peringkat tertinggi ya. A itu peringkat tertinggi, tetapi supaya disesuaikan dengan istilah baru maka ada konversi. Kemudian yang kedua, program studi Hukum Ekonomi Syariah. Ini program studi yang belum begitu lama. Jadi dulu diakreditasi tahun 2018 dan langsung mendapatkan peringkat B. Kemudian juga yang ketiga itu program studi
Hukum Tata Negara. Itu program studi paling baru, mulai berdiri atau menerima mahasiswa baru itu tahun 2018, dan kita akreditasi alhamdulillah juga langsung B. Jadi itu 3 program studi yang ada di Fakultas Syariah. Luar biasa. Jadi akreditasinya sudah baik hingga unggul ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Ada hukum keluarga Islam, hukum ekonomi syariah, dan hukum tata negara yang merupakan prodi baru tetapi berakreditasinya baik hingga unggul. Nah, Pak Jalal, seperti yang sudah diketahui dari transformasi status dari IAIN menjadi UIN Gus Dur ini kan tentunya banyak sekali rencana-rencana ke depannya yang tentunya berinovatif terkait program studi juga. Kalau boleh tahu nih Pak, di Fasya sendiri rencananya ke depannya akan membuat atau membangun sebuah program studi apa? Ya, kita sudah menyusun proposal usulan pembukaan program studi baru, yaitu program studi ilmu hukum ya. Jadi program ini atau program studi ini nanti langsung di bawah Kemendikbud ya. Maka usulan itu kami ajukan ke Kemendikbud. Jadi ini masih berproses, yang mudah-mudahan nanti ada persetujuan dari Kemendikbud ya, kita bisa membuka prodi ilmu hukum. Karena prodi-prodi yang 3 tadi itu adalah prodi-prodi yang berbasis ilmu syariah. Jadi muatan syariahnya lebih banyak daripada muatan ilmu hukum. Nah, nanti kalau ada prodi ilmu hukum, tentu muatan ilmu hukumnya itu lebih banyak daripada muatan ilmu syariah gitu. Baik, berarti untuk rencana ke depannya ini ilmu hukum ya Pak, yang akan mengimbangkan dari 3 program studi yang sudah ada di Fasya begitu. Nah, dari 3 program studi yang ada di Fasya tersebut tentunya perlu ya adanya penunjangan pembelajaran yang ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai. Boleh dong Pak dikasih informasi nih terkait fasilitas yang ada di Fakultas Syariah UIN Gus Dur? Alhamdulillah Fakultas Syariah ini kan menempati gedung yang baru ya, yang dibangun tahun 2020, kemudian digunakan mulai awal tahun 2021. Jadi alhamdulillah fasilitasnya sangat lengkap ya. Di samping ruang kuliah juga ada laboratorium kontrak hukum, laboratorium legal drafting, kemudian laboratorium peradilan semu, laboratorium komputer itu bisa digunakan juga untuk laboratorium komputer, karena untuk laboratorium kontrak drafting itu juga menggunakan komputer. Kemudian juga kita menyediakan fasilitas kesehatan, ada klinik kesehatan, ada ruang baca ya. Kemudian juga ada laboratorium Ru'yatul Hilal. Ini untuk mata kuliah ilmu falak, kegiatan astronomi Islam biasanya disebut begitu. Kita punya laboratorium itu di lantai 5 dengan peralatannya yang memadai. Baik, berarti total gedung Fasya itu ada 5 lantai, yang mana masing-masing lantainya itu memiliki fasilitas yang sangat menunjang ya Pak ya. Tadi sebetulnya ada 4 lantai. Ada 4 lantai. Lantai 5 itu hanya laboratorium pengamatan bulan itu, laboratorium ilmu falak gitu. Laboratorium ilmu falak. Jadi pusat observasi bulan. Berarti itu total laboratoriumnya ada 5? Iya, ada laboratorium peradilan semu ya, itu ruang seperti sebuah ruang pengadilan persis gitu. Kemudian ada laboratorium legal drafting dan kontrak drafting, itu jadi satu memang gitu. Kemudian juga laboratorium ilmu falak atau astronomi Islam. Baik, laboratoriumnya ini sudah banyak sekali yang tentunya ikut menunjang dari program studi. Kemudian juga tadi ada fasilitas kelas yang memadai juga ya Pak ya. Nah, tentunya ketika calon mahasiswa ini memilih atau menjatuhkan pilihannya pada program studi nih Pak, atau di fakultas tertentu, yang pertama kali dilihat selain akreditasi adalah peluang kerjanya. Nah, boleh dikasih tahu dong Pak terkait peluang kerja dari lulusan Fakultas Syariah di UIN Gus Dur sendiri? Ya, jadi begini, kita sebagai lembaga pendidikan ya, itu tugasnya kan dalam bidang pendidikan, itu menyiapkan mahasiswa kita untuk memiliki kompetensi yang bisa menjadi bekal bagi mereka untuk masuk ke dunia kerja. Itu tugasnya itu. Nah,
Fakultas Syariah itu menyiapkan lulusannya untuk bisa menjadi hakim, terutama hakim pengadilan agama. Kemudian panitera, itu juga terutama panitera pengadilan agama, menjadi advokat di semua pengadilan itu bisa. Kemudian menjadi mediator, itu semua program studi bisa ke sana semua. Kemudian ada kekhususan untuk masing-masing program studi. Misalnya mahasiswa program studi hukum keluarga Islam, maka mereka kita bekali untuk bisa menjadi penghulu, untuk bisa menjadi penyuluh hukum Islam, gitu, konsultan hukum Islam. Untuk mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah misalnya, kita bekali secara khusus bagi mereka itu ilmu-ilmu yang bisa membekali mereka atau yang mereka butuhkan untuk menjadi pengawas ya Dewan DPS, Dewan Pengawas Syariah gitu. Kemudian menjadi kurator, menjadi arbiter gitu. Jadi itu untuk mahasiswa HES. Kemudian untuk mahasiswa HTN juga kita bekali ilmu-ilmu yang akan menunjang mereka untuk menjadi misalnya legal officer di lembaga negara, lembaga pemerintahan, terutama dalam bidang hukum tata negara, di samping juga menjadi peneliti di bidang hukum tata negara itu kan, karena persoalan politik, persoalan tata negara itu sangat menarik gitu. Jadi mereka kita bekali itu. Baik, berarti tidak hanya lingkupnya kecil ya Pak. Biasanya kan kalau aku masuk hukum nih paling jadinya advokat, tapi di Fasya ini tidak ya Pak ya. Yeah. Masing-masing program studi ini memiliki peluang kerja masing-masing dan itu lingkupnya sangat luas. Ada yang DPS, kemudian advokat dan lain sebagainya, sangat luar biasa. Dan kita memberikan bekal kepada mereka ya, karena Fakultas Syariah itu memberikan ilmu dua sekaligus kan, ilmu syariah juga ilmu hukum. Jadi yang dipelajari banyak gitu. Sementara yang bisa ditampung dalam kurikulum kan sedikit. Terus solusinya bagaimana? Solusinya kami kemudian mengadakan kegiatan-kegiatan di luar kurikulum, seperti praktikum-praktikum ya, dengan berbagai namanya. Ada training skill, ada praktikum, ada PPL, ada KKL dan sebagainya itu. Karena untuk membekali keterampilan hukumnya itu. Baik, berarti tidak hanya ditunjang untuk secara akademiknya ya Pak ya, tetapi juga praktiknya gitu. Ada kegiatan trainingnya tadi, kemudian juga ada PPL, KKL yang tentunya menunjang minatnya ya, minat yang mahasiswa yang ingin ditempuh dan untuk nantinya menjadi arah ke peluang kerjanya begitu. Termasuk juga ini mahasiswa ya, kita bentuk UKM, unit kegiatan mahasiswa khusus yang terkait dengan ini, kemampuan di bidang ilmu hukum dan syariah gitu. Jadi mereka mengadakan kegiatan yang bisa meningkatkan kemampuan mereka, menambah ilmu dan pengalaman mereka secara mandiri. Kita fasilitasi. Baik, berarti jajaran-jajaran di Fasya ini tidak hanya fokus kepada akademiknya, tapi juga ikut mendukung kegiatan mahasiswa. Kemudian diciptakan UKM-UKM yang sekiranya mampu mengasah soft skill dari mahasiswa tersebut ya Pak ya, yang ada di Fasya. Nah, tadi sudah diceritakan nih sama Bapak mulai dari peluang kerja dan lain sebagainya, profil terkait Fakultas Syariah di UIN Gus Dur. Lalu ada nggak sih Pak upaya yang dilakukan pengelola dari program studi yang ada di Fasya ini untuk menunjang mahasiswa dalam menggapai peluang kerjanya? Jadi kalau misalnya untuk menjadi hakim ya, menjadi panitera gitu, itu tentu melalui proses seleksi gitu. Nah, untuk menjadi advokat itu perlu mengikuti pendidikan khusus. Nah, kami kami mengadakan kerjasama misalnya dengan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) ya, untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan profesi advokat gitu. Kemarin belum lama ini kami melaksanakan kegiatan itu, jadi alumni itu bisa mengikuti kegiatan itu ya, walaupun kegiatan itu memang sebagai harus mereka ikuti, tidak bisa lulus dari Fakultas Syariah langsung menjadi advokat, tidak bisa lulus dari Fakultas Syariah bisa langsung menjadi hakim, ada proses-proses itu. Jadi misalnya ketika nanti ada penerimaan hakim, maka kami akan melakukan kerjasama dengan pengadilan agama misalnya untuk memberikan pelatihan bagi lulusan-lulusan yang berminat menjadi hakim. Jadi itu yang kami lakukan. Memang kami sering tidak bisa melakukan secara langsung ya. Di antaranya kami juga bekerja sama dengan Ikatan Alumni.
Ikatan Alumni Fakultas Syariah ya, mereka yang sudah sukses, sudah mendapatkan pekerjaan yang baik gitu. Kemudian ikut membimbing adik-adiknya gitu. Kita harapkan mereka ikut membimbing adik-adiknya. Jadi kita fasilitasi sebuah kegiatan, lalu yang menjadi narasumber, yang menjadi mentornya itu adalah alumni-alumni kita. Luar biasa, berarti setelah lulus tidak langsung dilepas tetapi masih terikat ya Pak ya? Ya sebetulnya tidak terikat ya, sudah bebas. Tetapi kami memberikan, kami ada program gitu ya, yang bagi alumni yang berminat tentunya. Alumni yang berminat silahkan mengikuti program itu. Gitu. Iya, maksudnya ada program khusus mahasiswanya juga untuk alumni-alumni yang mana nantinya menunjang untuk mendapatkan peluang kerja yang sesuai, begitu ya Pak ya. Nah, apakah mahasiswa di Fasya itu juga dibekali oleh pelatihan khusus Pak untuk mengembangkan teori keilmuannya? Iya, tadi melalui kegiatan praktikum ya. Jadi mata kuliah kemahiran hukum itu tentu harus praktikum, tidak hanya teori. Makanya kita punya laboratorium peradilan itu, mahasiswa akan praktikum di situ. Termasuk tidak hanya praktikum sebagai calon hakim, tetapi juga praktikum sebagai misalnya calon advokat ya. Itu bisa dilaksanakan di laboratorium peradilan semu. Kemudian tadi ada kegiatan training skill untuk mahasiswa, itu mahasiswa yang masih aktif ya. Mereka bisa mengikuti atau bahkan wajib itu mengikuti training skill kemarin itu. Ya, jadi baru saja kemarin mahasiswa HES ada training skill hari 2 hari yang lalu, kemudian HTN itu minggu yang lalu juga ada kegiatan training skill. Selain itu juga nanti ada program semacam pembekalan ya, calon wisudawan juga kita bekali, kita mengundang dari lembaga-lembaga tertentu untuk memberikan informasi mengenai peluang-peluang kerja bagi mereka. Gitu. Baik, berarti banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh pengelola program studi ya Pak untuk menunjang keminatan mahasiswa dalam mengolah teorinya dan secara praktik juga. Tentunya juga ditunjang oleh dosen-dosen yang mampu gitu ya Pak ya, yang hebat, yang keren gitu. Nah, kemudian nih Pak, tadi kan Bapak menjelaskan terkait training skill ya. Itu untuk mahasiswa mulai dari semester ini kan genap ya, semester 2 sampai semester 8 bisa ikut atau hanya untuk semester tertentu aja Pak? Itu semester tertentu ya, karena mereka perlu menguasai teori dulu ya. Sebelum mereka melakukan kegiatan training, pelatihan kompetensi yang praktis, maka mereka perlu mengambil mata kuliah teori dulu. Jadi mereka itu mahasiswa kalau nggak salah semester 4 atau semester 6 ya gitu. Berarti mulai dari semester 4, semester 6 itu baru bisa mengikuti training skill begitu ya Pak ya. Nah, kemudian dari fakultas sendiri nih Pak, ada nggak sih menjalin kerjasama atau bursa kerja dengan dinas atau lembaga pemerintahan dan swasta yang nantinya akan menampung dari lulusan mahasiswa Fakultas Syariah ini? Iya, tadi saya sampaikan. Jadi rekrutmen itu melalui sebuah proses ya, karena untuk menjadi advokat misalnya kan melalui sebuah proses, sehingga yang bisa kita lakukan itu kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan, di mana kalau sudah mengikuti pendidikan itu kemudian lulus, maka mereka akan memperoleh sertifikat. Ya. Sertifikat, lalu kemudian ada proses pelantikan, barulah bisa menjadi advokat. Kemudian untuk menjadi hakim atau panitera juga demikian. Maka yang bisa kita lakukan adalah kerjasama dengan lembaga-lembaga pengadilan. Kita lakukan itu pengadilan, terutama pengadilan agama ya, di samping juga pengadilan negeri kaitannya dengan kompetensi advokat itu. Kita kerjasama dengan mereka, kemudian mengadakan kegiatan pembekalan gitu. Karena tidak bisa kita kemudian kerjasama dengan lembaga pengadilan lalu pengadilan merekrut secara langsung lulusan kita. Itu prosesnya proses nasional gitu kan. Maka yang bisa kita lakukan itu bagaimana membekali mereka supaya bisa mengikuti ujian dengan baik dan diharapkan kan nanti bisa lolos gitu. Itu luar biasa ya, program-programnya ini sangat menunjang sekali. Nah, tadi sudah dijelaskan nih sama Pak Jalal terkait fasilitas, kemudian juga program studi yang ditunjang oleh akademik dan non-akademiknya berupa praktek dengan ditunjang ditunjang dari fasilitas-fasilitas yang memadai termasuk laboratorium. Ada nggak sih Pak contoh yang konkret nih dari lulusan Fasya yang kemudian bekerja sesuai dengan disiplin keilmuannya? Iya, kalau yang sudah lama cukup banyak ya.
Jadi ada hakim tinggi di Kalimantan, saya lupa itu daerah mana, Pak Mubarok. Kemudian ada hakim tinggi di Jakarta dulu Pak Samsul Bahri, ada Pak Samsul Falah, ada juga panitera di Pengadilan Tinggi Agama Semarang itu Pak Parihi gitu. Kemudian yang muda-muda juga ada yang jadi hakim, bahkan sekarang sudah menjadi ketua Pengadilan Agama di daerah, saya lupa ya, daerah Sumatera apa Kalimantan itu, karena hakim-hakim itu tersebar di luar Jawa ya. Nah, kemudian ada juga yang pengacara cukup banyak ya, advokat. Kemarin dua minggu yang lalu baru saja ada pertemuan alumni dan mereka hadir gitu. Dan sebagian dari advokat itu juga membantu lembaga bantuan hukum yang dimiliki oleh Fakultas Syariah gitu. Ada juga yang menjadi notaris ya, misalnya di Kota Pekalongan juga ada notaris alumni kita, siapa itu ya, Mbak Ika Yanti misalnya ya. Kemudian ada juga dari yang aktif yang menjadi politisi ya, menjadi wakil ketua DPRD ya. Jadi sudah cukup banyak alumni kita itu di berbagai wilayah, di berbagai lembaga gitu. Ada di Kabupaten Tegal juga kemarin saya sempat bertemu alumni kita ya. Jadi cukup banyak, alhamdulillah gitu. Luar biasa. Nah itu adakah grup atau something gitu Pak untuk menjalin komunikasi dengan alumni, sehingga Pak Jalal ini memiliki riset dari lulusan-lulusan mahasiswa Fasya yang memiliki peluang kerja yang sangat luar biasa. Adakah Pak? Ya alhamdulillah kita punya ikatan alumni Fakultas Syariah ya. Dan belum lama ini juga ada rapat anggota memilih pengurus baru. Dan itu ada grupnya, mereka punya grup WhatsApp ya, antara alumni yang sudah cukup lama dengan mungkin alumni-alumni yang masih baru. Jadi kami mendirikan dan menghidupkan ikatan alumni itu tujuannya supaya teman-teman alumni yang sudah sukses itu bisa memberikan informasi, bisa berbagi gitu ya. Mereka bisa berjejaring supaya semua alumni kita bisa memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya atau sesuai dengan yang diharapkan oleh mereka. Jadi sangat penting jejaring itu. Sementara fakultas kan mungkin terbatas kalau melaksanakan sendiri gitu. Sehingga yang kami lakukan adalah bagaimana membuat ikatan alumni ini dan mendorong para alumni yang sudah sukses ini untuk bisa membantu adik-adiknya gitu yang baru lulus mungkin atau yang akan lulus gitu ya. Jadi itu yang kami lakukan, termasuk juga alumni itu punya program alumni mengajar misalnya. Jadi alumni mengajar itu alumni nanti bukan mengajar di kelas tetapi mengajarkan pengalamannya gitu, mengajarkan pengalamannya di tempat kerja atau mungkin tempat usahanya gitu kepada adik-adiknya. Jadi berbagi gitu, intinya begitu. Berarti semacam sharing season gitu ya Pak ya. Nah kalau boleh tahu itu ikatannya apa Pak namanya Pak? Ya, Ika Fasya. Gitu. Ika Fasya. Iya, Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Syariah. Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Syariah, luar biasa. Dan jadi ini sekarang ini ketuanya itu alumni yang dia bekerja di lembaga di perusahaan multinasional itu. Luar biasa. Yang mungkin dari sisi kompetensi prodinya mungkin tidak linier ya. Tetapi ilmu yang diperoleh di Fakultas Syariah itu kan tidak hanya ilmu teknis ya. Iya, betul. Ya, tetapi juga pengetahuan keagamaan, pengetahuan ilmu syariah, nilai-nilai hukum, nilai-nilai syariah itu tentu akan berpengaruh di dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka gitu, luar biasa. Nah tadi kan sudah diceritakan nih Pak ya, berbagai macam lulusan dari Fasya yang memiliki kerja yang sangat luar biasa, tentunya juga memotivasi nih untuk adik-adiknya. Nah kalau di lingkup Fasyanya sendiri, mahasiswa Fasya yang aktif hingga saat ini, adakah prestasi dari mahasiswa Fasya yang go internasional atau nasional bahkan lokal? Tentunya kan banyak nih Pak. Boleh dong Pak dikasih tahu. Ya, jadi mahasiswa Fakultas Syariah ini alhamdulillah untuk di bidang hukumnya ya, di bidang hukum itu sudah 3 kali kalau nggak salah ya menjadi juara lomba peradilan semu ya. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, juara nasional itu pernah juara 2, kemudian pernah juara 3. Ya, juga ada lomba debat hukum gitu kan. Kemudian juara LKTI atau lomba karya tulis ilmiah itu sudah berkali-kali baik itu di
di lingkup perguruan tinggi keagamaan Islam maupun secara umum. Jadi kita dorong mahasiswa tadi melalui unit kegiatan mahasiswa. Ada UKM Peradilan Semu, ada UKM Debat Hukum gitu ya, ada UKM KTI gitu ya, Qiraatul Kutub. Jadi lomba-lomba itu yang melalui UKM itu mereka kemudian bisa mengakses berbagai lomba. Luar biasa. Berarti juga ditunjang UKM-nya tadi itu nggak main-main ya Pak ya, menghasilkan juga mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi hingga tingkat nasional bahkan tadi ya. Nah, boleh nggak sih Pak kasih pesan dan kesan untuk calon mahasiswa baru nih, calon mahasiswa baru Fakultas Syariah dan untuk mahasiswa Fasya sendiri Pak? Iya, baik ya. Jadi untuk mahasiswa Fakultas Syariah juga seluruh mungkin calon mahasiswa yang ingin untuk mendaftar di melanjutkan perguruan tinggi ya. Jadi kalau ingin belajar hukum sekaligus syariah, maka bergabunglah di Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, karena kami memberikan pendidikan tidak hanya ilmu syariah tetapi juga ilmu hukum. Jadi ada kelebihan kuliah di Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid karena ada 2 bidang ilmu yang dikaji secara bersama-sama. Jadi misi kita adalah harmonisasi, harmonisasi ilmu syariah dan hukum. Tidak hanya syariah saja, tidak hanya ilmu hukum saja, tapi dua-duanya kita pelajari. Di samping juga kita memberikan bekal kemahiran hukum, banyak praktikum yang dilakukan oleh mahasiswa. Maka silahkan bergabung di Fakultas Syariah dan terus kejar cita-cita Anda, cita-cita saudara, insya Allah akan berhasil. Luar biasa, kesan pesannya sangat menyentuh ya untuk mahasiswa Fasya. Termasuk saya sendiri yang bukan mahasiswa Fasya ini ikutan tersentuh Pak dari pesan-kesan Bapak. Nah, seperti di podcast-podcast episode sebelumnya Pak, narasumber yang hadir dan menyempatkan waktunya nih, berkenan menyempatkan waktunya untuk sharing terkait informasi, apalagi episode kali ini terkait informasi terkait profil lulusan dari Fasya sendiri. Kita ada challenge Pak untuk narasumbernya, yaitu gimana caranya menyampaikan pantun. Nah, tentunya kayaknya Pak Jalaluddin ini sudah menyiapkan pantun ini ya, kelihatan dari mimik-mimik mukanya ini anak pantun ini nih. Boleh dong Pak, kasih pantun untuk mahasiswa Fasya sendiri ataupun untuk calon mahasiswa baru. Ya, baik Mbak Salma. Saya sampaikan pantun ini ya. Iya, luar biasa. Jalan-jalan ke museum. Cakep. Beli oleh-oleh jika sempat. Cakep. Ingin mendalami bidang hukum. Fakultas Syariah UIN Gus Dur, pilihan tepat. Luar biasa, Fakultas Syariah UIN Gus Dur, pilihan yang tepat. Benar sekali ya, sangat tepat. Terlihat dari tadi perbincangan kita ya Pak terkait profil lulusan dari Fakultas Syariah UIN Gus Dur sendiri, yang tentunya dalam ditunjang di Fakultas Fasya ini sangat banyak, mulai dari fasilitas akademik hingga non akademik, prestasinya pun ikut ditunjang, sangat luar biasa. Nah, Pak Ahmad Jalaluddin, tidak terasa perbincangan kita pada hari ini di episode kali ini sudah di akhir sesi ini Pak. Saya terima kasih banyak Pak Jalaluddin telah menyempatkan waktunya berkenan hadir di tengah kesibukan menjadi dekan yang sangat luar biasa sibuknya. Sama-sama. Terima kasih banyak Bapak sudah menyempatkan untuk sharing terkait informasi profil dari lulusan Fasya sendiri. Terima kasih banyak dan mohon maaf nih Bapak kalau semisal selama perbincangan ini saya ada salah-salah kata ataupun perilaku. Semoga Pak Jalaluddin dan keluarga sehat selalu dan sukses selalu. Sama-sama, mudah-mudahan Mbak Salma juga sukses ya. Amin. Bisa segera menyelesaikan kuliahnya. Dan nanti sukses di dunia kerja, sukses di kehidupan. Amin, luar biasa, doanya langsung dijabah insya Allah sama Allah. Amin ya. Itu tadi perbincangan saya dengan Dekan Fakultas Syariah UIN Gus Dur Pekalongan yang tentunya tadi mengulik terkait profil lulusan dari mahasiswa Fasya UIN Gus Dur. Terima kasih banyak Bapak Jalaluddin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.